Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya guys? Kembali lagi kita di channel Petani Desa, channel penuh inspirasi dan ilmu pengetahuan. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita sedang berada di tanaman bawang daun ya. Nah ini adalah fokus kita di tanaman bawang daun. Ini kita sedang melakukan penginciran ya. Sedang melakukan penginciran. Seperti ini ya teman-teman ya, instalasinya. Nah, di sela-sela bawang daun ini ada tanaman cabai teman-teman ya. Ada tanaman cabai 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Oke. Ini umurnya sudah 2 mingguan ya teman-teman ya. Besok minggu kita kocor. Nah, menggunakan pupuk yang sudah kita terangkan di video sebelumnya ya teman-teman ya. Judulnya pupuk untuk segala jenis sayuran. Nah, itu. Oke teman-teman ya, kita review dulu sebentar. Nah, ini teman-teman di sini sudah seperti ini teman-teman ya. Itu di sana kita sudah pasang kincir semua ya teman-teman. Tinggal nanti baling-balingnya ini kita yang pindah-pindah aja. Tapi instalasinya kita sudah selesai 100%. Ini tinggal buka tutup keran dan juga penginciran siap diputar. Oke. Oke, kita mulai teman-teman ya. Yang pertama itu pembedengan. Nah, ini tadinya kita rotari teman-teman ya. Kita traktor yang pertama. Kemudian yang kedua ini kita taburi pupuk kandang secara merata. Kemudian kita traktor lagi yang kedua kalinya. Kemudian kita bentuk bedengan. Nah, bedengan yang standar itu yang seperti ini teman-teman ya. Lebar 80 sampai 1 meter. Ini kita tidak menggunakan ukuran. Ini kita menggunakan ukuran meteran enggak ya. Ini menggunakan pacul. Nah, ini adalah 4 pacul teman-teman ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Kemudian jarak bedengan itu 2 pacul. Nah, 4, 2. Nah, seperti itu teman-teman. Itu sudah kita diamkan beberapa saat, kita menanam cabai dan kacang panjang di lahan sebelah ya. Kemudian setelah itu kita tanami bawang daun dan juga cabai. Oke. Nah, gimana cara menanamnya? Nah, bawang daun ini teman-teman kita tanam duluan sebelum kita tanam cabai. Karena apa? Bawang daun ini memerlukan nitrogen yang tinggi teman-teman ya, unsur N yang tinggi. Nah, kita tanam di awal, kenapa kok tidak cabai dulu? Karena kalau cabai terlebih dahulu, kemudian nanti bawang daun di akhir, cabai itu kebutuhan nutrisi setiap fase itu berbeda. Jadi ada fase vegetatif, kemudian ada fase peralihan antara vegetatif dan generatif, kemudian fase generatif. Nah, masing-masing itu kebutuhannya unsur N di masa vegetatif itu besar, unsur P di masa peralihan itu besar karena untuk membentuk bunga. Kemudian unsur K di masa generatif pembuahan dan pematangan itu besar karena untuk mengisi buahnya dan juga memperkilap buahnya. Nah, itu. Kalau kita tanam cabai duluan, oke, sedangkan kita akan genjot pertumbuhan dari daun bawang itu kita akan kesulitan. Karena apa? Karena nanti cabai sudah masuk pada masa generatif, sedangkan daun bawang ini baru masa vegetatif. Jadi nanti ketika cabai sudah membutuhkan unsur P dan K yang tinggi, daun bawang membutuhkan N yang tinggi, sedangkan kita fokus di tanaman cabai, nanti tanaman daun bawang akan kerdil, tidak bisa tumbuh maksimal. Oke ya. Tetapi kalau daun bawang terlebih dahulu, itu kita melakukan pemupukan yang pertama ataupun kedua, itu sama saja kalau daun bawang. Jadi cabai
baru membutuhkan unsur N yang tinggi, daun bawang selalu membutuhkan unsur N yang tinggi. Gitu teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini jaraknya teman-teman ya. Jaraknya itu sekitar 20 cm teman-teman. 20 cm kita menanam daun bawang. Kemudian cabenya 50 cm. Jaraknya ke kiri dan ke kanan juga 50 cm. Seperti itu teman-teman ya. Itu dikira-kira aja. Seperti ini. Nah, ini belum kita pupuk apa-apa sama sekali. Ini cuma pupuk kandang karena ini kita memang banyak kita banyak mengasih pupuk kandang teman-teman. Oke. Kemudian itu yang pertama ya, yang perlu diperhatikan biar tanaman itu subur teman-teman ya. Kita tidak ngocor. Kemudian yang selanjutnya adalah perawatan ya. Perawatan. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi ini ada kelobot seperti ini yang daun-daun kering itu sisa-sisa yang ditanam itu kita kletek seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk mempermudahkan pertumbuhan tunas. Jadi seperti ini. Nah, kita kletek seperti ini satu-satu gitu ya teman-teman ya. Biar nanti pertumbuhan tunas akan maksimal. Nah, ini kita akan buat video satu kali lagi tentang tanaman bawang daun ini teman-teman. Kalau pas kita sudah mau panen aja ya. Karena perawatannya sama, pemupukannya juga sama. Pemupukan kita lakukan 3 kali. Kalau di lahan teman-teman sudah ada pupuk kandangnya, bisa kita lakukan pemupukan 2 kali. Yang irit-irit aja teman-teman ya. Bisa menggunakan pupuk NPK Sprinter ataupun Nitrea dicampur dengan fosfat dan kalium. Sedikit-sedikit perbandingannya ya. 20% nitrogen, 10% fosfat, dan juga 10% kalium. Oke. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk perawatannya selain itu, nah kita untuk gulmanya ini memang masih jarang ya teman-teman ya. Gulma masih jarang karena kemarin kita waktu pengolahan lahan, gulma-gulma yang sifatnya bandel itu sudah kita atasi dulu teman-teman ya pada waktu pengolahan lahan. Kemudian untuk pengairan kita menggunakan metode kincir teman-teman ya. Metode kincir seperti ini. Kita cabang-cabang seperti ini. Nah, jadi instalasinya itu dari bawah sampai atas itu sudah komplit teman-teman ya. Dari atas sampai bawah itu sudah komplit. Tinggal yang kekurangan itu kita di itu baling-balingnya teman-teman. Nah, jadi kalau kita mau pindah penginciran itu tinggal kasih ke bawahnya itu copot, bisa kasih ke bawahnya. Oke, jadi 1 kali pengairan, pembukaan keran di situ itu maksimal bisa 6 kincir teman-teman ya. Tapi kalau mau maksimal itu 4 atau 3 kincir. Itu setiap 2 jam kita pindah. Seperti teman-teman ya, kita buka kincirnya. Nih ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini kalau seperti ini tersumbat ya. Sumbat kita betulkan dulu. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, demikian yang dapat kita sampaikan. Kita perkenalkan itu dulu. Terima kasih sudah menonton. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.